Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para ibu-ibu, para peserta kajian sisa-sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang beberapa peristiwa, tentunya tidak seluruhnya karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam ya, mulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Namun kita akan menyampaikan sebagian saja untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan ya. Bahkan banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Selain itu juga ada peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Ramadan, baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sebutkan beberapa peristiwa-peristiwa tersebut ya. Secara singkat tentunya, karena kalau mau dijelaskan satu-satu tentunya waktunya tidak cukup ya. Di antaranya sebutkan dalam sejarah bahwasanya ya, kita tahu bahwa Al-Quran pertama kali turun adalah di bulan Ramadan ya. Dan ini telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, awal turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, ya, dan itu di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril kemudian menurunkan beberapa ayat, yaitu di awal dari surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Sekitar 5 ayat dari surat Al-Alaq diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kejadian di bulan Ramadan. Hanya saja para ulama berselisih pada tanggal berapakah turunnya Al-Qur'an tersebut. Yang dirajikan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah ya, beliau merajihkan bahwasanya Al-Quran tersebut turun pada tanggal 21 Ramadan ya. Karena menurut beliau bahwasanya Al-Quran turun adalah di malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan oleh ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami memberi peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam tersebut ditetapkan seluruh perkara-perkara yang bijak, yaitu terkait dengan masalah takdir tahunan. Intinya beliau rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya turunnya Al-Quran pertama kali adalah di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui, di malam Lailatul Qadar, di malam itu tanggal 21, di malam 21 bulan Ramadan. Dan ini adalah cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, yang dengan cahaya tersebut ya, maka Allah menjadikan Nabi SAW penyebab untuk mengeluarkan manusia dari minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dengan turunnya ayat-ayat Allah tersebut ya. Oleh karenanya di antaranya kita mengagungkan bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan tersebut, dan Allah mengidhafahkan, menisbahkan Ramadan kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkannya pada bulan tersebut Al-Quran. Dan dimulai dari kebiasaan Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Pada bulan Ramadan, Jibril turun kepada Nabi SAW dan fayudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap malam. Ya. Dan ini tidak dilakukan di
bulan-bulan yang lain. Jadi memang gampangannya murajaah bersama Jibril alaihissalam. Dan itulah kata para ulama sebab kenapa akhirnya Nabi SAW lebih giat lagi ibadahnya, lebih kuat lagi kedermawanannya di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW murajaah Al-Quran bersama Jibril. Beliau melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang agungnya akhirat dan bagaimana hinanya dunia ini yang akan kita tinggalkan. Sehingga beliau lebih semangat lagi untuk bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata dalam Sahih Bukhari, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril. Tatkala beliau bertemu dengan Jibril. Fayudarisuhul Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan Jibril pun mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Artinya angin itu kalau berhembus sangat cepat, kemudian mengenai banyak tempat, maka demikian kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat cepat ke dalam kedermawanannya dan kedermawanannya mencakup banyak orang, terutama di bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah karena Rasulullah SAW sering muraja Al-Quran ketika itu bersama malaikat Jibril. Maka diikuti oleh para salaf ketika datang bulan Ramadan, mereka fokus ke Al-Quran. Seperti Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Jika datang bulan Ramadan, akbala al-Quran. Maka beliau menghentikan kajian beliau, yang merupakan kajian rutin. Beliau hentikan untuk fokus ke Al-Quran. Sebagaimana mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat ini. Karena bulan Ramadan, Al-Quran turun di bulan Ramadan, dia adalah syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran, maka kita juga fokus untuk Al-Quran pada bulan ini. Artinya ibadah terhadap Al-Quran lebih kita fokuskan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini. Baik ibadah membaca Al-Quran, pelajari tafsir Al-Quran, sholat malam dengan membaca Al-Quran, ya. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quranul Karim, sebagaimana dalilnya Nabi SAW lebih fokus Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah peristiwa pertama yang merupakan titik perubahan, kalau bahasa Arabnya nuqtatut tahawul, yaitu titik perubahan dari kegelapan menuju terang benderang, ya. Karena Rasulullah SAW kabarkan diutusnya Nabi yaitu di puncak-puncak kerusakan umat di dunia ketika itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-ard." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penghuni bumi, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semuanya, ya. Allah murka kepada mereka semuanya, baik yang orang Arab maupun non-Arab. Kenapa? Karena mereka benar-benar sedang terjerumus dalam puncak-puncak kerusakan, ya, baik di Jazirah Arab sendiri bagaimana kerusakan terjadi di kota Mekah, kemudian lagi kita bicara tentang kerusakan terjadi di Persia, di Romawi, dunia penuh dengan kegelapan. Maka turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq merupakan titik perubahan awal perubahan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, itu yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa pertama yang terjadi yang sangat besar, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian juga, ya, disebutkan juga bahwasanya peristiwa besar juga yang menyedihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yaitu wafat pada tahun 10 kenabian, ya. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Tahun-tahun tersebut disebut dengan tahun kenabian. Ya, nanti setelah Rasulullah SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah, baru disebutnya tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Jadi kalau kita berbicara tentang 13 tahun sebelum Nabi berhijrah, kita sebut dengan tahun kenabian, ya. Pada tahun 10 kenabian, ya, itu sekitar 3 tahun sebelum hijrah,
wafatlah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, dan disebutkan oleh para ahli sejarah yaitu terjadi di bulan Ramadan. Tentu ada pendapat lain, tapi ini salah satu pendapat. Disertai dengan juga wafatnya pamannya Abu Talib yang selalu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pasang badan untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia kafir, tapi dia sangat sayang kepada ponakannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal dua orang ini, yang dua orang ini adalah dua orang yang pelipur lara bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar ketika Rasulullah berdakwah ada pelipur laranya. Siapa? Abu Talib, meskipun kafir, tapi dia selalu membela Nabi, ya, menyatakan ponakan di atas kebenaran. Dia pasang badan rela mati untuk bela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi pulang ke rumah dengan membawa berbagai beban dakwah, pulang ketemu dengan istri yang sangat dia cintai, yang menghilangkan kesedihannya di rumah, pelipur lara di rumah, ya. Dan pada saat yang sangat berdekatan, meninggallah kedua orang ini, disebut oleh sebagian ahli sejarah terjadi di bulan Ramadan. Sampai begitu tahun tersebut merupakan kesedihan bagi Nabi, sampai sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut wafatnya Abu Talib dan Khadijah dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi SAW yang membela dia di luar rumah adalah Abu Talib meninggal dunia, dan yang selalu memberi pelipur lara dalam rumah Khadijah juga meninggal dunia, dan dua-duanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di bulan Ramadan. Demikianlah manusia di atas muka bumi akan diuji dengan perpisahan dengan orang yang dia cintai. Namanya kehidupan ini pasti ada pertemuan dan ada perpisahan. Tidak mungkin pertemuan selama-lamanya. Pasti pertemuan tersebut diikuti dengan perpisahan. Sebagaimana perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau cintai wahai Muhammad, niscaya kau akan berpisah dengannya. Apakah dia yang pergi terlebih dahulu ataukah kita yang pergi terlebih dahulu? Dan semakin orang kita cintai, maka semakin pilu perpisahan tersebut, ya. Semakin kita bahagia dengan kebersamaan dengannya di dunia ini, entah orang tua, entah anak, entah istri, entah kawan, maka ketika saatnya berpisah, maka perpisahan tersebut semakin pilu. Dan itulah kehidupan dunia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati, tidak diiringi dengan kesedihan, dan tidak ada pertemuan yang abadi kecuali di akhirat kelak, di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dan keluarga dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini peristiwa terjadi di bulan Ramadan, ya. Kemudian peristiwa yang terjadi lagi, ya. Tentu ada banyak peristiwa, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Saya sebutkan peristiwa yang terkenal aja. Seperti pada tahun kedua Hijriah, peristiwa besar yang disebut dengan Ma'raqatu Badr, peristiwa atau Ghazwat Badr, perang Badr, atau disebut Ghazwat Badr al-Kubra, perang Badr, ya, Kubra, ya. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala menamakan perang tersebut Yaumul Furqan. Wa ma anzalna ala abdina Yaumul Furqan yaumal taqal jam'an. Ya, Allah berfirman, yaitu Allah namakan dengan perang tersebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa disebut hari pembeda? Karena adalah furqan bainal haq wal batil, membedakan antara hak dan batil. Pertempuran yang sangat hebat yang terjadi, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin berjumlah 300 sekian, 319 atau 319, sementara Abu Jahal dan teman-temannya berjumlah 1000 orang, ya. Yang Allah sebutkan kisah perang Badar di antara dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Anfal Allah sebutkan bagaimana tentang perang Badar, bagaimana kondisi yang menakutkan, ya. Allah menyebutkan laqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah, wa laqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, wa antum adillah, sementara kalian jumlahnya sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah semoga kalian beruntung, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan kaum muslimin, bahkan Allah kirim malaikat, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, yaitu ketika jadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ada di satu kemah namanya Arish. Kemah kecil, Rasulullah SAW di situ. Para sahabat bertempur, Rasulullah SAW bagian doa, Rasulullah Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW angkat kedua tangannya, ya.
berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'dak, ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, anjiz wa'dak, ya penuhi janjimu ya Allah. Allahumma in tahlat hadhil isabah falam tu'bad. Ya Allah, kalau kami binasa, sekelompok kecil ini 300 orang ini binasa, kau tidak akan disembah ya Allah. Begitu sampai Rasulullah SAW minta kepada Allah. Abu Bakar juga berdoa. Sampai Rasulullah SAW angkat tangannya sampai selendangnya jatuh. Selendang jatuh, kemudian Abu Bakar ambil selendang, taruh lagi di pundak Nabi karena saking angkat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Ba'da munasyadatika ya Rasulullah." Cukup ya Rasulullah, sesungguhnya Allah akan memenuhi doamu ya. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat tangan karena kondisi sangat genting. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, di malam perang Badar semua orang tidur. Tidak ada seorang pun dari kami kafir kecuali Rasulullah SAW salat malam. Salat malam. Semalam sampai salat malam, berdoa kepada Allah. Terus berlanjut doa. Ketika perang juga berdoa. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya semua pengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk, seluruh kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang Allah jika menghendaki sesuatu, Allah tinggal berkata jadi maka jadilah. Silahul mu'min, doa adalah senjata orang mukmin. Senjata pertama. Makanya Rasulullah SAW semalam untuk berdoa kepada Allah. Karena kalau dilihat dari kondisi secara fisik, nggak mungkin 300 bisa mengalahkan 1000 orang. Sementara 300 dengan persenjataan yang sederhana. Sementara kaum musyrikin 1000 orang dengan senjata yang full power ya. Dengan jumlah yang banyak. Maka tidak ada yang bisa memenangkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Rasulullah SAW berdoa dan doa Nabi diabadikan. Allah mengatakan istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, maka Allah penuhi doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kami kirim kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka terjadilah peperangan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar tatkala engkau yang melempar. Bukanlah engkau yang memanah tatkala engkau memanah, walakinallaha rama, akan tapi Allah yang melempar atau memanah. Artinya Allah ingatkan ketika Rasulullah SAW melempar, ambil pasir, Rasulullah SAW mengatakan syahatil wujuh. Rasulullah ambil pasir, Rasulullah lemparkan. Tapi pasir ini mengenai mata-mata orang-orang kafir ketika itu. Siapa yang bisa menyampaikan pasir tersebut kepada kaum musyrikin? Kalau kekuatan Nabi tidak mungkin sampai. Namanya kita lemparkan pasir, ya pasir tersebut kena angin, akan berjatuhan. Tapi Allah yang menyampaikan pasir tersebut kepada musuh. Ya, artinya kemenangan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar pada jumlah kalian sangat sedikit, ya, tidak ada perbandingannya jika dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi kalian menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentunya kisahnya panjang perang Badar. Saya punya kajian khusus tentang perang Badar, bahkan 2 pertemuan. Tapi intinya kita harus sadar bahwasanya ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang buat kita bisa menang, ya. Ketakwaan kepada Allah, meninggalkan maksiat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang tulus, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya kadang-kadang kita menyepelekan doa. Padahal doa silahul mukmin, doa adalah senjata seorang mukmin, ya. Saya tadi malam ketemu dengan kawan, ya. Saya mau cerita sedikit lah. Maksudnya luar biasa, saya dengar itu bagaimana dia masuk Islam, ya. Dia artinya menikah dengan seorang wanita, kemudian istrinya di luar berhijrah, mereka sama-sama tidak kenal, tapi dia non Muslim, dia Katolik, ya. Kemudian dia sangat benci dengan, dia mengatakan, Ustaz, saya paling benci dengan Islam. Islam adalah agama yang paling saya benci, ya. Tapi istri saya berhijrah, kenal sunnah, mulailah dia mengajak saya kepada Islam, tapi saya tidak suka. Saya selalu ribut dengan dia, tiap ribut berapa tahun, kalau salah 3 tahun, ribut melulu. Ya, anak-anak, ya. Intinya dia sangat benci dengan Islam. Sampai akhirnya istrinya menangis, ya, kemudian konsultasi kepada ustaz-ustaz. Sampai akhirnya satu hari istrinya konsultasi kepada salah seorang ustaz sambil nangis. Ustaz tersebut mengatakan, ibu tidak usah nangis sama saya, ibu nangis saja sama Allah. Ya, suaminya sangat benci dengan Islam, sangat anti-Islam. Maka akhirnya kata teman saya tadi, istri saya pun berdoa, Ustaz, 2 bulan berturut-turut
Ya, 2 bulan berturut-turut tiap malam sholat malam menangis. Saya sering bangun tengah malam, sering ngapain menangis? Saya semakin benci sama Islam. Kenapa? Istri saya bangun malam, ganggu saya tidur. Nangis. Bangun lagi, istri saya nangis. Lagi ngapain? Sujud, sholat, kemudian nangis. Saya sangat benci dengan Islam. Terus bertengkar. Sampai sehari sebelum saya dapat hidayah. Saya bertengkar hebat dengan istri saya. Saya sudah pikir ini sudah. Saya mau pisah. Saya mau pisah dengan istri saya sudah. Saya tidak kuat. Tiap hari bertengkar. Ngajak saya masuk Islam. Saya tidak kuat lagi kata Ustaz. Ya. Dan malam itu saya mulai berpikir, besok saya apa yang harus saya lakukan? Saya mau pisah caranya bagaimana? 2 bulan istrinya berdoa, sholat malam. Tapi subhanallah ketika malam itu saya tidur. Dalam saat sangat benci di puncak-puncak kebencian kepada Islam. Pagi-pagi saya bangun, dia bilang saya bangun sekitar jam 8. Saya tiba-tiba rasa saya beda, perasaan saya beda. Saya kok merasa tiba-tiba bersalah. Kata dia, saya seakan-akan kayak habis bunuh orang. Merasa sangat bersalah. Yang saya pikirkan saya bersalah sama istri saya. Merasa kehidupan ini penuh dengan salah. Tiba-tiba hati saya berubah. Kemudian tiba-tiba saya langsung pergi ke remote TV. Kemudian saya putar YouTube. Saya nonton Ahmad Deedat. Yang selama ini kadang istri saya putar. Saya marah-marah. Saya suruh matikan. Saya nonton Ahmad Deedat. Dialog dengan pendeta. Dialog dengan... Tiba-tiba masuk terus. Ya, jadi bilang kalau tidak salah 3 hari berturut saya nonton terus, nonton Zakir Naik, Ahmad Deedat, Zakir Naik, terus sampai 3 hari. Saya datang kepada istri saya, istriku, saya mau masuk Islam. Malah ceritanya terus berlanjut, tapi intinya maksudnya, subhanallah, doa itu bukan perkara yang sepele, ya. Doa itu adalah silahul mukmin, yang sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin. Lihatlah bagaimana ini memiliki suami yang benci dengan Islam, anti dengan Islam. Tidak ada yang paling dia benci kecuali Islam. Dan suami sudah bertekad untuk berpisah dari dia. Sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, subhanallah, besok berubah. Siapa? Ya muqallibal qulub. Wahai membolak-balik hati manusia. Kalau membalikkan hati seorang, terjadi. Mungkin tidak terjadi. Cuma kita memang kurang. Tidak sabar berdoa. Lihat Nabi SAW berdoa dari malam sampai siang. Bayangkan. Kata Ali bin Abi Thalib di malam perang Badar, semua orang tidur. Yang tidak tidur cuma Nabi SAW. Dia sholat, berdoa. Bukan sampai subuh. Bahkan setelah subuh beliau atur pasukan untuk perang, sudah siap-siap. Ketika berperang berdoa lagi. Tidak pernah berhenti angkat kedua tangan. Itu dan dia adalah Nabi SAW yang doanya pasti dikabulkan. Sampai selendang beliau jatuh, beliau angkat. Kita berdoa sebentar, sudah malas. Sudah seuzon sama Tuhan. Ya. Apa ya, gimana maksudnya? Padahal kita tahu Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Namun Allah ini melihat seorang sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, yustajab li ahadikum malam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Di antara bentuk tergesa-gesa dia berkata, saya sudah berdoa, namun tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa, namun tidak dikabulkan. Lihat bagaimana Nabi SAW berdoa di malam tersebut. Sampai pagi masih berdoa. Akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Dan itu terjadi pada 17 Ramadan dalam perang yang sangat dahsyat, itu perang Badar yang Allah namakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Situlah membedakan hak dan batil, situlah kata dia bilang titik perubahan besar. Karena ketika setelah perang Badar maka kaum muslimin karismatiknya naik, pamornya naik, dan kaum Quraisy karismatiknya dan pamornya turun. Yang selama ini mereka dikatakan kabilah yang tidak terkalahkan. Ada Abu Jahal dan teman-temannya, kabilah yang paling top, yang paling sombong, yang paling angkuh. Pada hari itu mereka kalah. Kalah dengan memalukan. Kenapa jumlah mereka 1000? Kaum muslimin cuma 300. Dalam kondisi alat peperangan sangat sedikit, terbatas, sementara mereka full power. Kemudian mereka jumlahnya sangat banyak. Semuanya apa rahasianya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya problematika dalam kehidupan. Karena hidup tidak lepas dari problematika, ya. Itulah kehidupan, isinya adalah ujian. Isinya adalah problematika, ya. Siapapun Anda mau pemimpin, mau jenderal, mau rakyat jelata, mau orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, pasti ada problematika. Maka di antara solusi terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara peristiwa yang hebat juga tentunya di perang Badar itu juga tewaslah